Judul khotbah hari ini adalah cukup dan aman dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini kali ketiga saya khotbah yang agak ringan ya, lebih cenderung ke praktis. Mudah-mudahan kita yang datang dengan beban persoalan, beban pergumulan bisa mendapatkan jawaban ya. Kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah dapat? Mazmur 23 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap ya. Mazmur 23 ayat yang ke-1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Bapak Ibu, konsep bahwa Tuhan adalah gembalaku di dalam Alkitab itu dipelopori oleh Yakub. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Kejadian 48 kalau nggak salah. Di sana yang memperkenalkan konsep bahwa Tuhan adalah gembala itu adalah Yakub. Kemudian diulang kembali oleh siapa? Daud di dalam Mazmur 23. Namun begitu bisa juga dilihat dalam Yehezkiel maupun Yesaya ya, konsep bahwa Tuhan itu adalah gembala. Nah, tidak berpanjang lebar di latar belakang, kita akan masuk langsung karena ada 5 poin yang akan kita bahas saat ini, dan walaupun tidak panjang-panjang ya, yaitu 5 tindakan aktif gembala agung terhadap dombanya. Ini yang akan kita bahas. Jadi yang pertama itu, Tuhan adalah gembala yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dari bacaan kita tadi ayat yang ke-1 dan ke-2, Bapak Ibu, coba kita lihat. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan lain, Tuhan adalah gembalaku, cukuplah bagiku. Ya. Kemudian dalam ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu, saya mau cerita dulu sedikit tentang domba ya. Ternyata Bapak Ibu, binatang yang cukup unik ini domba ini, bukan seperti binatang yang lain ya. Pertama harus kita mengerti bahwa domba itu adalah binatang yang gampang sekali tersesat. Domba ini tidak punya insting navigasi yang baik ya. Kalau dia sudah pergi ke suatu tempat, dia akan sulit sekali menemui jalan pulang. Ini karakter atau ciri khas daripada domba. Nah, beda Bapak Ibu dengan anjing atau kucing. Bapak Ibu tahu nggak, kalau anjing itu kita ajak pergi ke hutan, kita tinggal, dia berpisah dengan kita misalnya, berapa hari kemudian anjing itu bisa pulang sendiri. Itu anjing. Kucing juga pernah saya buang kucing, itu kucing datang ke rumah saya buang cukup jauh, tapi besoknya datang kembali. Ini artinya kucing dengan anjing itu punya insting yang cukup baik untuk mencari jalan pulang dan tidak gampang tersesat. Makanya kalau lihat anjing itu kalau pergi diajak kemana-mana, dia selalu mengencingi pohon. Mungkin itu memberi tanda kemana dia pergi. Ya, dia angkat kakinya satu, dia kencing, itu dia memberi tanda atau jejak sehingga dia mudah untuk kembali. Dan ini tidak ada pada domba. Satu kali dia pergi nyasar, nggak tahu dia jalan pulang. Ya, jadi
Karena begitu gampangnya domba ini tersesat, makanya domba ini butuh yang namanya gembala. Kalau tanpa gembala, yang namanya domba itu pasti nyasar alias tersesat. Ini yang pertama yang harus kita tahu. Jadi yang kedua, domba itu bergantung total untuk urusan makan minum. Ya. Domba itu tidak bisa menemukan air bersih dan rumput sehat secara mandiri. Karena bahkan setelah diteliti, saya punya literaturnya ini. Setelah diteliti, mereka itu tidak bisa membedakan rumput yang bisa dimakan dengan tidak. Ya, domba ini yang sehat untuk dimakan. Artinya kadang yang mengandung racun pun mereka santap, air yang kotor pun kadang mereka minum karena memang dia tidak punya kemampuan semacam itu. Makanya dalam hal makan minum pun bisa dikatakan domba itu butuh yang namanya gembala. Kalau tidak, rumput busuk pun dia makan. Nah, kalau sapi mungkin tidak semacam itu, karena saya ini gembala sapi. Dari kelas 2 SD, saya ini punya sapi banyak. Dan saya diwajibkan mengembalakan sapi. Saya tahu persis sapi itu kadang-kadang saya lepas sendiri, dia pergi ke sana. Dia tahu mana yang bisa dimakan, mana tidak. Cuma memang sapi juga kalau dia ketemu garam, ya, dia akan makan garam itu atau dia ketemu pupuk. Coba Bapak Ibu nanti yang punya sapi di rumah kasih pupuk, dia makan. Akibatnya tidak lama kemudian dia mati atau ketemu jemuran, ya. Mungkin belum ada yang tahu punya pengalaman itu bahwa sapi itu suka makan jemuran, ya. Baju yang dijemur itu dimakan loh. Dan tidak lama kemudian kurus sapinya mati, ternyata ada kain di dalam ususnya. Tapi domba itu tidak semacam itu, dia butuh gembala. Benar-benar butuh gembala karena tidak bisa mandiri urusan makan, ya. Yang selanjutnya, domba itu mudah panik. Dia kalau dengar keributan air yang deras itu dia tidak bisa. Dia panik, makanya dia tidak akan pernah minum di air yang beraliran deras. Dia butuh air yang tenang karena memang dia ini binatang yang mudah panik. Bahkan kalau dia sudah terguling, Bapak Ibu, ini artikel yang saya dapatkan, bahwa dia itu susah sekali balik kembali, ya. Kalau kakinya sudah menghadap. Nah, kasus semacam ini disebut case down, ya. Nanti setelah itu gas di dalam tubuhnya akan gasnya itu akan tambah besar, pada akhirnya menekan organ tubuhnya, ya, menekan organ tubuhnya sehingga pada akhirnya domba ini akan mati. Nah, dalam kondisi semacam itulah Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku. Saya ini dombanya, saya tidak bisa urus makan sendirian. Saya tidak bisa karena saya gampang tersesat. Ini yang mau digambarkan oleh Daud di sini. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan kemudian tentang bagaimana gembala ini. Ada berapa kata yang di sana digunakan? Ia membaringkan aku. Ya, ini frase, ya. Ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku, ia menyertai aku, dan seterusnya. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Siapa yang aktif? Gembala. Dia membimbing aku. Siapa yang aktif? Gembala. Terus dia menyegarkan jiwaku. Karena apa? Domba itu pada dasarnya memang tidak punya kemampuan itu tanpa gembala. Makanya gembala yang digambarkan oleh Daud adalah gembala yang aktif. Rumput yang hijau adalah gambaran makanan jasmani. Air yang tenang begitu juga. Apa yang dia mau sampaikan di sini? Gembala itu adalah gembala yang menyediakan semua yang kita perlu. Ya. Semua yang kita perlu Tuhan siapkan. Walaupun ada bagian kita untuk menjemputnya. Ada orang bilang begini, Pak, ya buktinya loh, waktu saya nanam pohon coklat, saya yang nanam loh. Ketika panen kok bisa bilang Tuhan yang menyediakan. Ayo coba kita cek. Bagian kita paling cuma nanam, betul? Nyiram, mupuk.
Tapi yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan. Kemudian yang ngisi buah di situ siapa? Apakah kita malam-malam ngisi buah di situ? Tuhan. Nah, ini artinya apa? Bahkan kekuatan saudara untuk nanam itu dari Tuhan. Makanya di dalam Alkitab yang diingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, ingat ya, nanti kamu kalau masuk tanah Kanaan, setelah itu kamu berhasil, kamu menjadi kaya raya, jangan bilang itu karena kekuatanmu. Itu kekuatan Tuhan. Tuhan mau bilang, kamu itu seperti domba yang tidak mampu urus makananmu tanpa aku. Kamu itu domba yang tidak akan mampu hidup dan mandiri tanpa aku. Makanya gembala ini adalah gembala yang aktif menyediakan makanan buat saudara dan saya. Bapak Ibu, kalau lihat-lihat kasus kayak begini, apa yang kita perlu khawatirkan dalam hidup? Banyak orang berpikir bahwa yang khawatir itu hanya kalangan bawah. Tidak. Semua manusia itu, cuma saya tidak punya waktu menunjukkan ayatnya, itu bisa khawatir. Mau dia kaya, mau dia cantik, mau dia tampan, mau dia miskin, sedang dan sebagainya, berkuasa, semua punya khawatir. Cuma bentuknya beda-beda. Kalau orang miskin khawatirnya apa yang saya makan besok, di mana ada rumput hijau yang bisa dimakan besok, ya kan? Kalau dalam gambaran seperti domba, di mana ada air yang tenang, itu masalahnya orang yang di bawah. Tapi orang di atas juga punya khawatir. Aduh, jangan-jangan ada yang ngambil barang saya, ya kan? Jangan-jangan kekayaan saya menurun dan sebagainya. Semua orang bisa khawatir, cuma bentuk khawatirnya berbeda. Namun di dalam Mazmur 23 ini, ayat 1 dan 2 ini mengajar kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatirnya kenapa? Bukan karena banyaknya tabungan kita, bukan karena berapa banyak duit kita di bank, tetapi tidak khawatirnya kita karena kita tahu siapa gembala kita. Orang kalau tahu bahwa gembalanya begitu aktif menyediakan, dia tidak akan khawatir. Kalau orang tahu bahwa gembalanya adalah gembala yang aktif dalam menyediakan berkatnya, kita tidak perlu khawatir. Saat krisis, saya tidak perlu khawatir. Bukan karena saya punya tabungan, tapi karena saya punya gembala yang menyediakan. Saat masa depan tidak pasti, saya tidak panik, bukan karena saya punya rencana yang hebat. Saat ini Bapak Ibu, ekonomi semerawutnya luar biasa. Dan kita tidak khawatir bukan karena kita punya rencana yang hebat, saya akan buat rencana kayak begini, saya aman. Bukan. Kita tidak khawatir karena apa? Gembala saya adalah gembala yang hebat. Ingat, kita tidak khawatir bukan karena kita punya rencana yang hebat, tetapi karena punya gembala yang hebat. Kebutuhanku tidak lebih besar daripada kasih Tuhan, dan Tuhanku tidak pernah gagal dalam mencukupi umatnya. Amin. Jadi kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena gembala saya hebat, bukan karena kita yang hebat. Dia menyediakan semuanya. Yang kedua, Tuhan adalah gembala yang memulihkan. Ini bisa dilihat dalam ayat yang ketiga. Kalau dalam naskah bahasa Indonesia itu tidak kelihatan. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam terjemahan AYT, saya tidak muat dalam bahasa aslinya, tapi menggunakan kata syub ya. Ia memulihkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan-jalan kebenaran oleh karena namanya. Dalam bis, ia memberi aku kekuatan baru dan menuntun aku di jalan yang benar sesuai dengan janjinya. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan manusia itu bukan cuma masalah makan minum. Pak Stephen Tong bilang begini, manusia itu bukan something. Manusia itu bukan sesuatu.
manusia itu someone. Sehingga masalah jiwanya, masalah rohaninya tidak bisa dipuaskan oleh something, tapi harus dipuaskan oleh someone. Itu Pak Stephen Tong bilang. Siapa yang bisa menyegarkan jiwa? Gembala itu. Jiwa yang segar tidak bisa dilakukan oleh yang lain selain gembala yang baik itu. Coba kita lihat dulu sebelumnya, bahwa pemulihan itu hanya ada pada Tuhan ya, bukan pada sesuatu. Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Lanjut. Matius 11 ayat 28 bilang begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kekuatan. Berapa bulan yang lalu saya khotbah tentang rest in Jesus. Ya, masih ingat? Beban apakah yang dimaksud dalam ayat ini? Ini sudah kita bahas berapa bulan yang lalu. Pertama, beban apa? Hukum Taurat. Masih ingat lagi? Beban dosa. Dosa itu beban. Semakin kita tidak selesaikan dosa kita, semakin berat dosa itu membebani hidup kita. Yang ketiga, beban apa? Beban hidup. Hidup itu banyak bebannya. Ada lagi yang namanya beban ekspektasi. Jadi semua beban hukum Taurat, beban dosa, beban hidup, beban ekspektasi, beban apapun diundang oleh Yesus. Marilah kepadaku kalian yang letih lesu dan banyak memikul beban. Ayo kemari. Aku akan memberikan istirahat kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan memang Bapak Ibu, perkara letih, perkara capek dalam memikul beban hidup bukan hanya perkara seseorang. Semua orang bisa capek, semua orang bisa letih. Bapak Ibu tahu Elia? Kurang sehebat apa dia? Dia pernah lelah. Kalau saya mau narasikan percakapannya dengan Tuhan, dia bilang begini, Tuhan, aku capek. Tuhan, aku lelah. Dah, saya mati aja Tuhan. Dia merasa sendiri, merasa gagal pelayanannya. Dia bilang, Tuhan, saya capek. Takut karena dikejar-kejar Isabel. Waktu itu tidak makan. Akhirnya dia bilang, Tuhan, saya lelah, saya capek. Ternyata orang sekaliber Elia pun bisa lelah, bisa capek. Dan ternyata juga pada zaman sekarang banyak orang yang lelah, Bapak Ibu. Kemarin saya nonton di TikTok, ada seorang ibu yang punya anak autis. Anak itu rewel luar biasa. Dia sambil nangis, dia bilang begini, Allah, kenapa engkau begitu jahat sama saya? Kenapa engkau begitu jahat sama saya? Kau berikan saya anak autis kayak begini. Saya lelah Tuhan, saya lelah. Dia bilang begitu. Nanti bisa cari di TikTok. Saya capek. Kamu itu ya, kok anak model kayak kamu itu yang Allah kasih sama saya? Kalau banyak orangnya itu. Sana cepet pergi ke neraka sana, susul bapakmu. Mana hidup menumpang? Mamamu ini harus mencari nafkah, ya. Mana ngurusin kamu? Kapan saya sempat istirahat? Kapan waktunya saya istirahat? Saya capek Tuhan, saya lelah Tuhan. Betapa banyak orang yang lelah. Banyak orang lelah, betul? Jangan pikir hamba Tuhan tidak bisa capek, bisa lelah. Semua orang bisa lelah. Saya juga lihat lagi satu, dia ngomong sambil dia makan. Wajahku ndak jelek-jelek banget. Kenapa sampai hari ini aku makan masih sendiri?
Kak, jangan-jangan aku akan terus makan sendiri sampai aku makan denganmu Tuhan. Artinya ini jeritan para jomblo. Para jomblo juga lelah. Ya, para jomblo, orang-orang yang mungkin dia bingung, dia berusaha mencari tapi tidak dapatkan. Akhirnya dia bilang, saya capek Tuhan, saya lelah Tuhan. Ada lagi, ini cerita ya. Konon ada orang yang mati di alam sebelah sana, ditanyai sama malaikat, kamu sudah menikah belum? Sudah. Oh, langsung aja masuk surga. Loh kok gitu? Karena kamu sudah lewati neraka. Jadi dianggap menikah itu adalah neraka. Jadi memang banyak juga orang capek dan lelah dengan pernikahan. Dan pengennya itu cari solusi, cari istri baru atau suami baru. Tapi yang saya mau katakan, banyak orang yang lelah. Bapak Ibu, dalam konteks yang lelah ini, Tuhan itu menjanjikan, karena dia cuma gembala itu solusinya, tidak ada yang lain. Cuma Tuhan yang bisa menyegarkan jiwa kita, cuma Tuhan yang bisa memulihkan lelah kita, cuma Dia yang akan mampu cuma Tuhan yang mampu memulihkan lelah kita dan capek kita. Tidak ada yang lain. Mau Bapak Ibu healing boleh, tapi healing tidak juga menghilangkan lelah yang itu. Karena saya katakan tadi, manusia itu someone, bukan something. Hanya datang pada pribadi yang tepat itu, lelah kita akan hilang. Saya kasih sebuah renungan dengan judul, Tuhan aku lelah. Tuhan aku lelah. Bukan sekedar butuh tidur, tapi aku lelah di tempat terdalam dalam jiwaku. Lelah karena tekanan. Lelah karena harapan yang belum kunjung datang. Lelah karena terus berjuang tanpa melihat perubahan. Lelah karena harus terlihat kuat, padahal hati ini retak. Namun saat aku jujur di hadapan Tuhan, aku menemukan ini. Ia menyegarkan jiwaku. Tuhan tidak memarahi domba yang lelah. Ia malah membaringkannya di padang yang hijau, menuntunnya ke air yang tenang dan menyegarkan jiwanya. Tuhan tahu batasan. Dia tahu kapan kamu butuh berhenti sejenak. Dia tidak hanya gembala yang memimpin, tapi juga yang memulihkan. Kelelahan bukan tanda kamu lemah iman. Kelelahan adalah undangan untuk datang lebih dekat kepada gembala yang lembut. Marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepada Tuhan adalah gembala yang Saya tidak tahu Bapak Ibu hari ini ada yang lelah. Datang pada pribadi yang tepat karena Dia memulihkan. Tuhan pertama menyediakan kebutuhan jasmani kita. Yang kedua, Dia memulihkan kita, memulihkan rohani kita sehingga kita tidak lelah. Yang ketiga, Tuhan adalah gembala yang melindungi. Ayat yang keempat, Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Yang saya garis warna biru, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam terjemahan lama, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, perlu saya jelaskan sedikit bahwa domba itu satu lagi karakteristiknya. Domba itu tidak bisa melindungi dirinya. Dia tidak punya cakar. Dia tidak punya taring. Dan atau domba itu tidak bisa lari kencang. Sehingga ketika ada serangan dari pihak musuh, domba itu gampang sekali menjadi santapan empuk dari predator. Ya. Jadi jika ada diserang binatang buas, serigala, singa atau anjing liar, dia tidak bisa melawan.
atau mau melarikan diri. Ini yang tentang domba. Selanjutnya, coba kita lihat dari ayat tadi. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya, coba perhatikan baik-baik. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Tidak dikatakan bahwa ia menuntun kita di jalan yang enak. Karena jalan yang benar belum tentu enak. Karena jalan yang enak belum tentu benar. Ini harus digarisbawahi. Nah, buktinya apa? Ayat selanjutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bukankah Tuhan gembala kita yang menuntun kita? Tetapi Daud katakan dalam ayat selanjutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya, walaupun Yesus adalah gembala kita, walaupun Tuhan adalah gembala kita, bisa jadi kita tetap melewati lembah kekelaman. Ini yang harus kita perhatikan. Artinya jalan yang benar tidak bisa diartikan sebagai jalan yang selalu enak ya. Nah, yang kedua yang kita perlu pelajari. Berjalan, kata berjalan di situ. Dalam lembah kekelaman. Walaupun aku berjalan, ini dalam terjemahan lain saya bukakan. Melewati. Berjalan melewati, ingat. Ini tidak berbicara tinggal di situ, tapi cuma berjalan melewati. Kita itu cuma berjalan melewati lembah bayang-bayang maut. Kita hanya berjalan melewati lembah kekelaman dan tidak tinggal di situ. Itu artinya apa? Kita cuma tidak seterusnya. Engkau tidak selalu dan seterusnya berada dalam lembah bayang-bayang maut. Engkau cuma sementara di situ. Amin. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, tidak seterusnya kita di lembah itu. Tapi kita akan berjalan melewati karena kekuatan daripada gembala kita. Kalau ada lagu yang lalu pernah hilang cuma sebentar, sudah Yesus sedihmu kawan, ya kan? Cuma sebentar, tidak selamanya. Hari ini kalau ada yang lagi susah, mungkin ekonominya lagi di bawah, dia sedang berada di lembah bayang-bayang maut, lagi sakit parah, lagi apapun masalahnya, seolah-olah dia berada pada titik yang terendah. Ingat, kita cuma melewati, tidak seterusnya, sementara saja, tidak sepermanen atau selama-lamanya di situ. Yang ketiga yang perlu kita pelajari, aku tidak takut bahaya sebab engkau besar. Kata kuncinya di mana? Sebab engkau besertaku. Tidak takutnya domba bukan karena hebatnya domba, tapi tidak takutnya domba karena siapa yang menjadi gembalanya. Bisa nangkep? Domba itu pemberani bukan karena dia hebat, tetapi karena gembalanya yang hebat. Keberanian domba itu terletak pada penyertaan gembalanya. Makanya Bapak Ibu, ada sebuah lagu judulnya Arti Kehadiranmu. Dalam rapnya bunyinya begini. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Aman di tengah badai. Bayangkan. Karena apa? Tuhan hadir. Kenapa? Karena Tuhan jadi gembalanya. Tidak takutnya kita kepada segala sesuatu bukan karena kita pemberani, tapi karena siapa yang mengembalakan kita, siapa yang mengawal kita. Saya Bapak Ibu, prinsip ini saya tandaskan pada anak-anak. Kalau mereka takut, di tempat saya itu kan sepi ya, di Poso itu. Jadi kalau dia pulang agak malam dan harus lewati hutan-hutan, jalan yang sepi dan tidak ada orang, apalagi di situ ada jembatan satu yang konon katanya angker, di banyak orang lihat angker di situ. Saya selalu mengajari mereka bilang begini, nak,
Ketika kamu dalam kondisi itu, percayalah kamu tidak sendiri. Ada gembala yang menjagamu. Nyanyi yo, bilang begini, kiri kananku ada Tuhan, ya, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu. Loh, kalau ada gembala kita, musuh mana yang berani dekat? Masa genderuwo berani dekat? Bukan genderuwonya takut pada kita, tetapi takut pada gembala kita. Amin. Bukan pocongnya takut pada kita, tapi pocongnya takut pada gembala kita. Saya mungkin pernah kasih ilustrasi. Makanan favoritnya cecak itu adalah laron bin nyamuk. Tahu laron toh? Atau nyamuk. Bapak Ibu coba ambil nyamuk itu, kemudian kasih sodorkan sama cecak, ya. Sodorkan. Cecak, ini ada makanan enak, tak kasih kamu, mau? Cecaknya lari tunggang langgang. Apa sebabnya? Apakah cecaknya takut pada laronnya atau nyamuknya? Apakah laronnya itu punya taring atau nyamuknya menyeramkan sehingga cecak itu lari? Ternyata tidak. Dia takut pada tangan yang memegang laron tersebut. Dia takut pada cecak yang takut pada nyamuk yang tangan yang memegang nyamuk tersebut. Cecaknya takut pada tangannya. Ketika engkau dalam tangan gembala yang hebat, semua musuh-musuhmu lari. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena gembala kita yang hebat. Amin. Gembala kita hebat. Saya berapa bulan lalu sempat diskusi. Konon ada sekolah teologi yang mengajarkan bahwa pendeta itu kalau mau ngusir orang kerasukan setan, dia sendiri takut bisa-bisa dia dirasuki setan. Ini dasar teologianya di mana ya? Menurut saya, selagi engkau ada Roh Kudus, tidak ada jalan ceritanya engkau kerasukan. Amin. Tidak ada mungkin engkau bisa kerasukan. Diserang mungkin. Karena dalam Efesus pasal 6 kita harus menggunakan perlengkapan senjata rohani semua. Ya. Diserang dan dimanipulasi mungkin. Tetapi kalau artinya sampai kerasukan tidak mungkin. Satu saat saya pas tahun 2003 terjadi penembakan di suatu desa. 9 orang meninggal, dan itu tetangga daripada desa saya. Saya ngambil keputusan untuk lari dan menyeberangi sungai. Truk saya lewatkan di sungai itu, dan saya bawa anak buah saya ke suatu desa di Lore Utara, Napu namanya. Sampai di sana Bapak Ibu, ternyata walaupun saya dalam pengungsian karena kerusuhan Poso itu, sampai di sana saya masih dapat kerjaan. Ada proyek dana apa namanya yang dari luar negeri. Ternyata banyak membangun jembatan di sana. Akhirnya trek saya bisa kerja juga di sana. Singkat cerita, ada seorang bapak minta kerja. Pak, boleh saya kerja sama Bapak? Oh ya, silakan. Akhirnya dia kerja, hampir 2 minggu dia kerja, tidak mau ngambil gaji. Saya tanya, kenapa Bapak tidak mau ambil gaji? Saya tidak minta gaji, Pak. Saya cuma minta ilmu yang Bapak punya. Ini ada Bu Yuni, ini anak belum lahir. Silakan ditanya. Saya tidak minta gaji. Saya minta ilmu yang Bapak punya. Ilmu apa? Ini maksudnya apa ini orang? Saya ngerti. Karena malamnya itu Bapak Ibu, memang itu orang berusaha nyerang dengan kuasanya. Dia ngomong begini, saya tidak punya ilmu Pak. Tapi dia nyaut, malam kemarin saya serang Bapak, saya yang kena. Saya sakit, sampai berapa hari saya sakit. Makanya saya datang kerja sama Bapak dan tidak mau dibayar. Akhirnya otak saya jalan. Kalau begitu ya silakan. Bapak mau lepas semuanya itu, saya ganti dengan roh yang paling besar. Namanya roh. Karena roh, kalau ini roh ada dalam diri Bapak,
itu adalah induk dari segala ilmu. Saya bilang begitu untuk bisa mendekati mereka. Saya menggunakan bahasanya dia. Artinya saya cuma mau bilang, roh yang di dalam diri kita adalah roh yang paling besar. Tidak ada kuasa apapun yang bisa nembus selagi Tuhan adalah gembala. Amin. Tidak ada yang bisa. Yang keempat, Tuhan adalah Tuhan yang memuliakan atau mengangkat derajat kita, atau yang memberikan kita tempat terhormat atau kehormatan. Mazmur 23:5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Jadi engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini adalah suatu tindakan penghormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hampir semua teolog sepakat masalah ini. Ya, bagaimana kita begitu dihormati. Tadi diberikan analogi bahwa kita ini adalah domba, tapi di bagian ini kita dianggap seperti tamu dan Tuhan itu adalah Tuhan rumahnya. Kita dibuatkan disediakan hidangan di hadapan para musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita itu masih ada, tetapi kita dibuatkan hidangan, disambut seperti tamu terhormat. Ini adalah bentuk penghormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi ini dalam budaya Timur Tengah, menjamu seorang adalah bentuk tertinggi penghormatan dan penerimaan. Jika seorang tuan rumah menyediakan meja makan untuk tamunya, apalagi di hadapan musuh, itu berarti aku menghormati dia. Dan siapapun musuhnya tidak berhak menyentuhnya. Ini berbicara tentang kehormatan ilahi yang Tuhan berikan kepada umatnya. Nah, yang selanjutnya, engkau mengurapi kepalaku dan minyak. Urapan dengan minyak adalah simbol sukacita, penyegaran, dan kehormatan. Dalam konteks pesta dan penyambutan tamu agung, ini bisa lihat nanti dalam Lukas 7 ayat 46 ya. Di Perjanjian Lama, urapan juga berarti penetapan atau pengakuan resmi dari Allah, seperti raja, imam, dan nabi. Dalam konteks Mazmur 23 ini menyatakan bahwa Tuhan memberi kita posisi terhormat sebagai tamu utama di hadapannya. Bapak Ibu, next. Makanya tidak heran hampir berapa terjemahan bis maupun firman Allah yang hidup ini berbicara tentang kehormatan. Jadi ayat itu berbicara bahwa Tuhanlah yang membuat engkau terhormat. Tuhanlah yang memuliakanmu. Tuhanlah yang mempromosikanmu, yang mengangkatmu, ya. Jadi kemuliaan itu dari Tuhan, bukan dari diri. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 4 ayat 7. Apakah yang engkau miliki yang tidak engkau terima? Jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Mazmur 75 ayat 7. Sebab bukan dari timur atau dari barat atau dari padang gurun datangnya peninggian, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkan yang satu, ditinggikannya yang lain. Dari mana datangnya promosi? Tuhan. Dari mana datangnya kehormatan? Tuhan. Dari mana datangnya pemuliaan? Dari Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 30 juga bilang begitu. Yohanes 12 ayat yang kedua. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Coba perhatikan. Artinya ketika kita disiapkan hidangan di depan lawan-lawan kita, kita sedang mau disampaikan promosi, penghormatan itu dilakukan oleh gembala tadi. Promosi, peninggian, pemuliaan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi bisa dilakukan oleh gembala agung kita. Orang Farisi salah cara mencari. Dia berusaha mencari penghormatan dengan caranya dia, ya. Beramalnya, doanya, puasanya, apa tujuannya? Dipuji orang, betul? Tetapi yang bisa mengangkat semua kita itu adalah Gembala Agung.
Jadi orang-orang Farisi ini Bapak Ibu tidak tahu bahwa penghormatan sejati, peninggian, promosi hanya ada pada Tuhan kita. Bukan strategi manusia. Seperti pansos. Apa itu pansos? Panjat sosial. Banyak orang sekarang kan pansos. Supaya dihormati, ditinggikan, diakui. Betul? Bikin sensasi. Bukan juga memuji diri. Kalau kita dihormati, ingin dihormati dengan cara memuji diri, keliru. Membesar-besarkan diri. Ya, apa yang kita tidak buat, kita bilang kita yang buat. Bukan itu caranya. Peninggian, promosi, pemuliaan, itu hanya gembala itu yang bisa lakukan. Setengah mati kita mau pencitraan. Kalau bukan Tuhan yang mengangkat, kita akan jatuh sendiri. Siapa yang bisa menutup kalau Tuhan yang membuka? Siapa yang bisa membuka kalau Tuhan yang menutup? Siapa yang bisa mengangkat kalau Tuhan yang menurunkan? Siapa yang bisa menurunkan kalau Tuhan yang mengangkat? Makanya Bapak Ibu, penghormatan, pemuliaan itu hanya Tuhan yang lakukan. Gembala agung itu yang bisa lakukan. Tuhan yang mengangkat hidupmu. Tidak ada yang bisa merendahkanmu. Jika Tuhan menetapkan panggilanmu, tidak ada yang bisa mencabutnya. Yang penting bukan siapa yang melawanmu, tapi siapa yang memanggil dan menopangmu. Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Yang terakhir, lewat sedikit, dan ini singkat saja. Mazmur 23 ayat 6. Jadi poinnya adalah Tuhan adalah gembala yang memberikan hidup kekal. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam terjemahan AYT, sebenarnya kebaikan dan kasih setiamu akan mengikutiku di segala masa, dan aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang hidup. Jadi yang pertama kita bahas adalah kebajikan dan kemurahan sepanjang hidup. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan hanya sesekali, tetapi seumur hidup. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita setiap hari. Tidak pernah berhenti menjadi warisan hidup kita. Rumah Tuhan selamanya, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah klimaks Mazmur. Jaminan keselamatan, jaminan kekekalan rumah Tuhan bukan hanya tempat, tetapi persekutuan yang kekal dengannya, kedamaian yang tidak pernah berakhir, sukacita yang sempurna. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Luar biasa. Bukan cuma makanan, bukan cuma menghilangkan lelah, pemulihan, bukan cuma perlindungan, ya, bukan cuma penghormatan, tapi dia berikan hidup yang kekal. Gembala mana yang seperti itu? Kalau kita punya gembala yang luar biasa, masih mau tukar Yesus? Harus berani katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Kita sudah punya gembala agung, ngapain kita mau tukar dengan yang lain? Ada 5 poin hari ini. Gembala itu adalah gembala yang menyediakan segala keperluan kita. Yang kedua, gembala yang menyegarkan atau memulihkan jiwa kita. Yang ketiga, gembala yang melindungi kita. Yang keempat, gembala yang memuliakan atau menghormati atau mengangkat derajat hidup kita, yang mempromosikan kita. Yang kelima, gembala yang memberikan hidup yang kekal. Mudah-mudahan bisa dimengerti karena disampaikan dengan cara yang sederhana dan bisa jadi berkat bagi setiap kita.